sahabat GKB, jumpa lagi dalam acara Geku bersama saya Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk papa mama yang masih setia mengikuti program ini. Salut buat papa mama yang tetap semangat beraktivitas bersama anak. Buat papa mama yang baru bergabung, program ini mengajak papa mama beraktivitas bersama anak di hari Minggu. Dilengkapi juga loh dengan info dan tips parenting. Terus ikuti ya Giku dalam channel YKB GKI TV program Giku, Gerejaku Kirangkanku. Beraktivitas bersama anak mungkin tidak dapat selalu dilakukan, tapi pastikan paling tidak di hari Minggu tetap ajak anak beraktivitas bersama setelah sekolah minggu online di rumah. Kalau papa mama bingung aktivitasnya apa, ayo kita beraktivitas bersama dari Giku. Giku sudah menyiapkan alternatif aktivitas bersama anak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya mini parenting. Ayah bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini, kami akan memberikan tips pendek bagaimana mendampingi anak yang dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan. Saya, Maria Prima Novita. Perilaku cerdas anak. Ayah bunda, setiap anak yang dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan selalu diberkati dengan kecerdasan yang beraneka. Terkadang kita sebagai orang tua hanya melihat bahwa kecerdasan selalu dipersepsikan sebagai suatu kemampuan kognitif akademis. Namun ayah bunda, tahukah bahwa ternyata terdapat banyak macam kecerdasan majemuk? Beberapa macam kecerdasan majemuk ini dipaparkan oleh seorang tokoh psikologi yang bernama Howard Gardner. Nah, berikut beberapa kecerdasan majemuk yang perlu ayah bunda ketahui. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan dalam berbahasa, menulis, kemudian membaca, dan aktivitas apapun yang berhubungan dengan kemampuan verbal. Lalu, yang berikutnya yaitu kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini berkaitan dengan hal-hal yang berbentuk visual seperti ruangan, desain, tekstur, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya ada kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini berhubungan dengan hitungan matematika, mengolah angka, mengolah data angka, dan sebagainya. Lalu, yang berikutnya yaitu kecerdasan musik. Kecerdasan ini tidak hanya berhubungan dengan kemampuan dalam memainkan alat musik, menyanyi, namun berkaitan juga dalam membuat melodi, mengenali ketukan, dan apapun yang berhubungan dengan komposisi lagu. Kemudian, terdapat kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam memahami dirinya sendiri. Siapakah aku? Apa kelemahanku? Apa kelebihanku? Dan motivasiku apa? Itu untuk kecerdasan intrapersonal. Dan terdapat kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini berhubungan dengan bagaimana anak menjalin relasi dengan orang lain. Anak-anak dengan kecerdasan interpersonal yang bagus, mereka dapat menyesuaikan dengan lingkungannya dan dapat memahami orang lain secara mudah. Yang berikutnya yaitu ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini berhubungan dengan gerak tubuh, di mana anak-anak dengan
Kecerdasan kinestetik ini dapat mengkoordinasikan anggota gerak tubuhnya sehingga bisa unggul dalam kegiatan menari ataupun aktivitas berolahraga lainnya. Nah, terdapat kecerdasan yang lainnya nih ayah bunda, yaitu ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini berhubungan dengan alam. Maka anak-anak dengan kecerdasan ini suka dan bisa mengenal dan mengklasifikasikan jenis hewan atau nama hewan, lalu jenis tumbuhan, lalu cuaca ataupun aspek alam lainnya. Nah, kecerdasan yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini ayah bunda berhubungan dengan bagaimana anak memahami eksistensi manusia, mengenai siapakah aku di dunia, mengapa aku di dunia ini, mengapa aku ada, dan sebagainya. Nah, ayah bunda, itulah kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner. Kita sebagai orang tua perlu sekali mengetahui apa ya kira-kira kecerdasan anak. Nah, maka bagaimana cara mengenali kecerdasan anak? Yang pertama, ayah bunda perlu sekali meluangkan waktu dengan anak. Dan saat meluangkan waktu, kemudian berkegiatan bersama dengan anak, ayah bunda boleh sekali mengobservasi dan melihat kira-kira kecerdasan anak itu apa ya. Yang berikutnya, berikan ruang berekspresi kepada anak supaya anak dapat mengeksplor lingkungan sekitarnya. Nah, yang berikutnya, bila di sini ayah bunda sudah menemukan kecerdasan apa yang melekat pada anak, maka disinilah tugas orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak supaya kemampuan itu, kecerdasan itu semakin bertambah baik. Nah, yang terakhir ya ayah bunda, selalu berikan dukungan positif kepada anak saat anak mengembangkan kecerdasan tersebut. Itulah perilaku kecerdasan anak dan tips pendek bagaimana cara mengetahui kecerdasan anak. Apabila ayah bunda memiliki pengalaman dalam mengasuh anak, boleh sekali apabila ayah bunda bercerita dalam komentar. Atau apabila ayah bunda menginginkan tips yang lain, maka silahkan tulis di dalam komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana, maka anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan, kita sebagai orang tua perlu sekali untuk meluangkan waktu bersama mereka. Dan bila ayah bunda menginginkan atau membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silahkan lihat acara Geku Giku dalam kanal YouTube GKI. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Di sekolah
minggu anak-anak mendengar cerita Alkitab tentang Rut bertemu dengan Boas. Bahan Alkitabnya dari Rut 2 ayat yang pertama sampai ke 23. Kisah ini adalah lanjutan dari minggu lalu, Rut dan Naomi. Kebaikan hati Rut membuat Rut bertemu juga dengan orang yang baik, yaitu Boas. Rut menolong Naomi. Sekarang Boas menolong Rut. Pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Ayo papa mama kita ajak anak-anak untuk beraktivitas. Aktivitasnya adalah geku-geku. Ayo kita ajak anak membuat figur Rut dan Boas dari kertas berwarna. Bahan-bahannya kertas berwarna, pensil untuk menggambar, lem, gunting, terakhir manik-manik mata. Cara membuatnya, kita akan menggambar tangan pada kertas berwarna. Nah, kebetulan kakak Ineke sudah menyiapkan pola tangan. Jika tidak ada, bisa menggunakan kita jiplak dengan tangan sendiri. Nah, kakak Ineke mau gunting. Untuk menghasilkan tangan. Kita gunting. Kita gunting. Oke, sudah. Nah, ini kakak Ineke mau pakai. Kita akan membuat Rut dan Boas. Seperti ini ya. Sekarang kita akan menempel dengan lem. Tapi sebelumnya kita gunting dulu. Ini akan menjadi Rut. Nah, kita tempel. Sudah. Sekarang kita gunting untuk Boas. Nah, lem lagi. Sekarang kita akan menempel mata
kumis. Kakak Ineke sudah gunting. Kita akan tempel di sini. Untuk mata. Dan mata untuk perut. Nah, Kak Ineke juga udah siapin mulut. Ya, seperti ini. Ini. Papa Mama bisa gunting dengan kertas berwarna. Dan ini Kakak Ineke mau tempel di sini. Sesuai dengan kreativitas masing-masing. Sekarang kita tempel. Kita tempel. Nah, ini sudah jadi rootnya. Tada. Mata untuk buas. Ini kumis. Ini juga mulut. Jadi deh. Ini adalah figur Boas. Dan ini kita sudah membuat figur untuk Ruth. Nah, kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya dan jangan lupa subscribe GKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Geku Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geku Giku selanjutnya. Geku Giku, gerejaku, yurangkanku. Dah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.